Hai teman-teman, bertemu lagi kita di akun TikTok dan YouTube ASMR aku, Bunda ASMR. Pada videoku kali ini, aku akan membacakan kembali sebuah kisah dongeng yang tentunya teman-teman sudah tahu kan manfaat mendongeng itu apa. Ya, menonggeng bisa membuat kita semakin cerdas, khususnya untuk anak-anak yang sudah kita biasakan sejak dari kecil. Sebelum tidur kita bacakan sebuah kisah. Untuk kita yang sudah dewasa, dengan adanya pengantar tidur ini akan menjadi sebuah perantara yang membantu kita untuk lebih rileks, untuk mendapatkan sebuah kualitas tidur yang lebih baik. Pada videoku kali ini, aku akan membacakan sebuah kisah dongeng yang berjudul Suling Ajaib. Jangan lupa ya, sebelum kamu lanjut mendengarkan videonya, please like, comment, follow, dan subscribe akun YouTube dan TikTok aku, Bunda ASMR. Terima kasih. Kisah Seruling Ajaib. Putri Maya dari kerajaan Pattaya adalah seorang putri yang cantik. Tapi ia memiliki sifat yang suka iri hati. Ia seringkali merampas mainan teman-temannya. Lama-kelamaan, mereka tak mau bermain dengannya. Akibatnya, Putri Maya tidak mempunyai teman. Pada suatu hari, datanglah seorang peniup suling. Arya namanya. Ia mengembara dari suatu kerajaan ke kerajaan lain. Dan kini, Arya tiba di kerajaan Pattaya. Ya, aku pernah mendengar bahwa Putri Maya dari kerajaan ini sangatlah cantik. Baiklah, aku akan memainkan sulingku, kata Arya. Kemudian Putri Maya pun datang menghampiriku. Ketika di dalam istana, Arya mulai melihat sekeliling yang begitu indah. Dengan penuh semangat, Arya mulai memainkan sulingnya. Wah, merdu sekali. Benar-benar sangat merdu. Hingga burung-burung yang ada di taman itu datang menghampirinya. Dan bunga-bunga yang ada di taman mengeluarkan bau yang harum semerbak. Inilah kehebatan seruling Arya. Karena ini bukan seruling yang biasa. Ini merupakan suling ajaib. Putri Maya yang sedang berada di kamarnya tertegun mendengar alunan suara suling. Ia pun segera keluar ke halaman istana dan mencari sumber suara. Suling itu merdu sekali. Aku ingin memilikinya. Mulailah timbul sifat iri hati sang putri. Putri Maya berjalan begitu cepat dan akhirnya ia mendekati Arya. Ia berkata, "Hei pengemis, cepat berikan serulingmu itu kepadaku. Kalau tidak, aku akan memanggil pengawal istana agar bisa menangkapmu." Arya diam saja. Dan ia tak berkutik. Kemudian, ia memberikan seruling itu kepada Putri Maya. Tweet, 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 tweet. Oh lala, suara suling ini sangat sumbang sekali. Ah,
Apa alat ini? Aku tak menyukainya. Dan kenapa lalat-lalat pada datang mengerumuni aku di sini? Bau yang sangat busuk pun keluar setelah seruling itu dimainkan oleh Putri Maya. Dan ia pun ketakutan. Aduh, tolong, tolong, teriak Putri Maya. Mendengar kecemasan itu, Raja dan Ratu pun sedang berjalan santai di kebun terkejut. Dan tergopoh-gopoh mereka menghampiri Putri Maya. Hus, 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 hus. Raja dibantu oleh Arya mengusir lalat-lalat itu. Loh, ini apa, Nak? Ini seruling siapa? Tanya Raja ketika itu. Dan Arya pun menjawab, milik hamba tuanku, sahut Arya. Mohon maafkan aku, Sang Yang Mulia. Sebenarnya seruling ini adalah suling ajaib. Ia akan mengeluarkan bau yang tidak enak dan akan mengeluarkan sebuah suara yang sumbang jika dimainkan oleh orang lain. Aku tak berdaya. Putri Maya menginginkan serulingku ini. Dan sebenarnya aku tak ingin memberikan serulingku ini. Tetapi tak apalah, seruling ini aku berikan kepada Putri Maya. Sambil melirik Putri Maya. Iya, Ayah. Maya pun ketakutan. Aku memang merampas seruling itu dari Arya. Karena seruling ini aku menginginkannya, Ayah. Maya, Maya. Sang raja pun langsung berdiri. Anakku, sudah berapa kali Ayah berpesan agar kau jangan suka merampas milik orang lain. Kalau kau mau, katakan saja. Niscaya kami akan membelikannya. Putri Maya hanya terdiam dan menunduk. Ia menyesali perbuatannya dengan segala dampak yang ditimbulkan dari kejadian tadi. Akhirnya, ia bersedia dengan ikhlas dan paham dengan apa yang disampaikan oleh ayahnya. Ia pun mengembalikan seruling itu kepada Arya. Dan ia pun berjanji dan memohon maaf kepada Arya dan kepada kedua orang tuanya. Ayah, Ibu, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulangi hal seperti ini. Dan aku tidak akan iri hati lagi melihat apapun yang dimiliki oleh orang lain. Maafkan aku, Ayah. Maafkan aku, Ibu. Baiklah anakku. Tentu kami pasti akan memaafkan. Karena kami begitu sangat menyayangi. Dan Putri Maya pun dipeluk oleh Raja dan Ibu Ratu. Dan selanjutnya Arya mendapatkan sebuah bingkisan hadiah dari istana. Dan sekarang tanpa dengan rasa beban, Arya pun bisa meninggalkan istana. Dan ia melanjutkan perjalanannya ke negeri seberang. Terima kasih.